Pada kesempatan ini saya akan mempraktekkan coaching dengan siswa saya di sekolah dasar. Di sini saya berperan sebagai coach, Pak Sigit sebagai coachi, dan Bu Risa sebagai pengamat. Iya, Monggo iya Pak Bu. Sigit. Ya. Halo, good morning Mom Ita. Hello, good morning Sigit. Bu, boleh nggak saya ngobrol dengan Mom sebentar? Dengan senang hati. Sini Kak Sigit, apa yang ingin Kak Sigit bicarakan dengan Mem Ita? Gini, Mem. Akhir-akhir ini saya itu merasa tidak nyaman dengan satu mata pelajaran dan itu sangat mengganggu pikiran saya, Mem. Oke, kalau begitu, kira-kira apa yang bisa Mem Ita bantu? Dan apa yang ingin Kak Sigit capai di akhir diskusi kita? Saya ingin masalah saya mendapatkan jalan keluar, Mem. Terus apa lagi? Saya sebenarnya ingin memperbaiki cara belajar saya, Mem, agar mendapatkan nilai yang optimal. Dan saya itu merasa nyaman ketika saya belajar. Baiklah, sebelumnya bisa Kak Sigit menceritakan hal apa yang membuat Kak Sigit merasa tidak nyaman dalam pelajaran itu? Saya itu sebenarnya bingung, Mem. Saya merasa belakangan ini saya diperlakukan tidak adil oleh seorang guru, Mem, dalam pemberian nilai ulangan. Oke, apa yang membuat Kak Sigit merasa diperlakukan tidak adil dengan guru tersebut? Gini, Mem, guru tersebut kan membuka les privat di rumahnya. Dan semua teman saya itu di kelas itu mengikuti les privat tersebut. Kecuali saya, Mem. Nah, sekarang tolong Kak Sigit jelaskan lebih lanjut. Apa yang membuat kamu merasa tidak adil, sikap guru itu tidak adil dengan Kak Sigit? Saya merasa bahwa nilai yang diberikan tidak adil, Mem. Teman saya yang mengikuti les dapat nilai bagus, sedangkan saya tidak, Mem. Nilai saya jelek. Baik, sekarang Mem Ita mau tanya dan sudah memahami permasalahan yang Kak Sigit hadapi. Selain nilai, apa yang membuat Kak Sigit merasa tidak nyaman mengikuti pelajaran guru tersebut? Saya juga merasa tidak nyaman ketika beliau itu menyindir saya, Mem, yang tidak ikut les privat. Boleh Mem Ita tahu seperti apa bentuk sindirannya? Iya, Mem. Eh, Guru tersebut bilang gini, Mem. Anak-anak, jika ingin bisa lebih paham materi saya dan mendapatkan nilai yang optimal, bisa ikut les privat di saya. Gitu, Mem, katanya, Mem. Nah, sekarang apa yang membebani pikirannya Kak Sigit setelah guru itu berkata seperti itu? Saya jadi merasa guru tersebut itu nyindir saya, Mem, karena tidak mengikuti les privatnya. Oh, jadi begitu ceritanya. Iya, iya, Mem. Saya itu merasa tidak nyaman. Saya menjadi berpikir kalau teman-teman saya dapat nilai yang baik itu karena ikut les privat. Selama ini Kak Sigit sudah melakukan langkah-langkah apa untuk mencari tahu hal itu? Saya tanya ke teman saya, Mem, yang ikut les privat di guru tersebut, Mem. Lalu apa yang dikatakan teman-temannya Kak Sigit? Saya bertanya, pemahaman mereka tentang materi yang disampaikan setelah mengikuti les tersebut, Mem. Oke, lalu apa lagi yang dikatakan temannya Kak Sigit? Mereka juga bilang, Mem, lebih paham karena mereka tidak hanya diberi materi, tapi juga diberi trik-trik yang mudah, Mem, dalam menyelesaikan soal. Setelah les, teman-teman itu juga dikasih soal-soal latihan untuk berlatih di rumah, Mem.
Nah, kalau menurut Kak Sigit, apa yang akan Kak Sigit lakukan? Gini, Mem, sebenarnya saya itu menemui guru tersebut itu eh, saya pengen menemui secara langsung, Mem. Lalu, kenapa tidak Kak Sigit lakukan? Saya takut dimarahi sama guru tersebut, Mem. Memangnya selama ini Kak Sigit pernah dimarahi? Tidak sih, Mem. Kenapa tidak dicoba saja, Kak? Iya juga ya, Mem. Seharusnya kan saya mencoba dulu ya, Mem. Nah, itu baru anak hebat, Kak. Tapi nanti kalau Kak Sigit sudah bertemu dengan guru tersebut, apa yang ingin Kak Sigit sampaikan? Saya ingin bilang, Mem, bahwa selama ini kan saya tidak ikut les. Terus saya mau tanya, kalau siswa yang tidak ikut les, apakah nanti berpengaruh pada nilai? Uh, gitu. Terus selain itu saya juga mau bertanya, kenapa nilai saya kok kecil? Good job, Kak Sigit. Selain itu, apa alasan kamu kok tidak ikut les di guru tersebut ya? Sebenarnya saya suka sekali dengan belajar, Mem. Saya itu tiap sore saya selalu mengulang dan mempelajari materi yang diberikan pagi hari saat sekolah. Selain itu saya juga berlatih sendiri di rumah, mengerjakan soal-soal latihan. Saya juga mencari sumber-sumber materi di Google jika ada hal yang kurang saya pahami. Tapi kan akhir-akhir ini semenjak pandemi saya setiap belajar harus nunggu orang tua pulang kerja, Mem. Karena HP dibawa orang tua bekerja. Kadang saya belajar sore, kadang malam, nunggu orang tua pulang dulu, Mem. Nah, apakah hal tersebut mempengaruhi belajarnya Kak Sigit? Saya rasa berpengaruh, Mem. Karena waktu belajar saya yang berkurang. Nah, coba Kak Sigit pikirkan kembali tentang nilainya. Apakah nilai yang kurang Kak Sigit itu disebabkan karena tidak ikut les atau karena Kak Sigit kurang waktu belajarnya? Iya ya, Mem. Mungkin bisa juga ya, Mem. Nah, menurut Kak Sigit, apa yang bisa Kak Sigit lakukan? Untuk ikut les saya tidak mungkin, Mem, karena sejak pandemi pendapatan orang tua saya itu sangat berkurang, Mem. Jadi, apa rencana Kak Sigit dalam mencapai tujuannya? Saya akan menemui guru mata pelajaran tersebut, Mem, dan menyampaikan ke guru tersebut bahwa saya tidak ikut les dan bertanya apakah itu mempengaruhi nilai saya di kelas. Kemudian selain itu juga saya mau mengkonfirmasi, Mem, apakah jawaban tes ulangan saya ini yang diberikan ini sesuai apa tidak gitu. Kemudian saya akan tetap selalu giat belajar, Mem, sehingga saya dapat nilai yang tinggi walaupun saya tidak ikut les. Jika saya menemui kendala, ya saya akan meminta bantuan teman lain, Mem, yang mengikuti les. Good, Sigit. Map Ita sangat suka dengan langkah kamu. Lalu, hal apa yang kamu lakukan untuk menjalankan rencanamu itu? Saya besok pagi akan menemui guru tersebut, Mem. Selain itu, saya akan belajar dengan lebih giat. Nanti siapa yang kamu minta bantuan untuk menjalankan komitmenmu ini, Sigit? Saya akan minta bantuan teman-teman saya yang ikut les untuk mengingatkan saya dan membantu saya belajar, Mem. Nah, itu baru hebat, Kak Sigit. Terima kasih ya, Mem, sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita saya. Oke, sama-sama. Oke, selanjutnya saya berperan sebagai pengamat akan menyampaikan deskripsi tentang pengamatan saya. Pertama tentang tujuan. Tadi Mam Ita sudah tersampaikan untuk tujuan dari yang telah dikucing tadi dengan jelas.
Dan yang kedua, identifikasinya sudah muncul pertanyaan-pertanyaan yang memunculkan permasalahan dari murid. Kemudian dari rencana aksi sudah ada pertanyaan umpan balik yang membuat murid terbantu untuk menemukan solusi-solusi yang dihadapi secara mandiri. Kemudian dalam hal tanggung jawab, Bu Ita juga sudah bisa mengarahkan dan menjelaskan apa yang dilakukan murid sehingga bisa mendapatkan nilai yang baik, seperti itu. Oke, baik, terima kasih untuk pengamatannya Bu Risa, Pak Sigit, terima kasih. Salam.